Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyati lusuli berita illahi ta'ala wa ala niyati lusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati lusuli maqasidana ila rabbina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa juwadil karam Sadatina wa lina imatina sidina Abi Bakar Siddiq wa Rasulullah wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in Semua jami'an min al-anbiya wa mursalin wa syuhada wa salihin wa susun nuliya sebagai kedas rasul semua jami'an syekhina wa yuqadu bilatul fatih susun anbiya wa rasul ومؤلف هذا الكتاب Syekh Muhammad Al-Imam Al-Masjiduddin Banten penugelan lil nasihat abaina wa ummahatina wa jalina wajratul jimta min al-muslimin muslimat wal muslimin bima salik rabiha fi bari wa bari min al-muslimin maghfir lahum warhamhum wa'afihim Allahumma ajil quburahum wala tajil quburahum ghufran fadiran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah 'alayya ya Karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Silkal futul wal rusul wa taubatan nasuh salat jasadur. Bismillah masyaallah la yasukul illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu illallah. Bismillah masyaallah wa bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratil arda bi samsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahim. Fa ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wa qala ta'ala wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an iddatu atiyatun wa qala aidan al iddatu dainun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Guru Jarmo, senantiasa beliau sehat walafiat, beserta keluarga besar berikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati Bapak Ketua Majelis Taklim Nurul Fatah dan jajaran para sesepuh, para penasehat, para tokoh masyarakat, Bapak RT,
Bapak-bapak haji dan segenap hadirin tanpa terkecuali, mudah-mudahan kita semua senantiasa disayangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama dapat kembali hadir berkumpul dalam kegiatan taklim rutin. Ini enggak mudah kalau Allah enggak menghendaki, ini enggak terjadi. Contohnya di zaman Rasul, Abu Jahal enggak mau ngaji. Iya, padahal sama Rasul dempet-dempetan. Ya. Abu Lahab juga sama. Iya. Sebangsa abu-abu dah, nggak tahu kalau abu janda itu. Abu-abu. Ya. Jadi pura-pura aja nggak mau. Pura-pura Islam gitu, pura-pura ikut ngaji, nggak mau. Ya kalau kita mah nggak ada yang pura-pura ya. Ini ya ngaji terpaksa, malu kalau nggak ngaji gitu. Ya lumayan lah gitu. Lumayan mau pura-pura juga. Udah hadir di sini kan kehitung dari langit mana yang hadir. Itu. Iya. Pahalanya banyak kan? Iya. Alhamdulillah nyampe ya. Itu tokoh yang ditunggu-tunggu. Kan iklan Sampurna Hijau. Nggak ada lu nggak rame. Iya. Kata pepatah Sunda mah, ikhlas mah bisa panderi. Ikhlas mah bisa panderi. Artinya apa? Belakangan bisa. Dengan istiqomah, rutin, terus melaksanakan suatu kebaikan, maka nanti Allah kasih ke dalam hatinya anugerah, namanya waridah. Waridah itu anugerah ilahiyah. Tiba-tiba terbersit kesadaran dalam hatinya, tadinya sholat 5 waktunya ditunda-tunda, tiba-tiba itu bahkan tanpa sebab, tiba-tiba oh iya gua ngapain aja nih hidup, sholat ditunda-tunda, HP berdering langsung iya, Allah manggil hayalah sholeh falah, kok saya abaikan, tiba-tiba sadar tuh, saya mau sholat awal waktu, begitu. Tiba-tiba lagi merenung, wah, iya, nah, nih ada janji sama temen nih, tapi jadwal ngaji nih, ngaji ya, ntar di absen, itu, akhirnya ngaji, itu jalannya begitu, itu waridah, ada yang tanpa sebab, ada juga dengan sebab, datangnya kebaikan kepada kita dengan sebab, contohnya bergaul dengan orang yang soleh. Bergaul dengan orang yang biasa ke masjid, jadi ke masjid. Bergaul dengan orang yang biasa ngaji, ke bawah ngaji. Bergaul sama yang biasa mabok, minimal nemenin. Padahal yang nemenin juga ke bawah. Gitu. Sok yang nemenin judi, Pak Komandan. Yang nemenin judi kalau ada penyergapan. Dan nggak ikut main tapi nongkrong di situ, ke bawah nggak? Kecandak, ke bawah orang diangkut semua, dibawa ke barak udah. Ya, ini. Ya. Di sini nggak ada. Di sini kumpulannya bukan kumpulan judi, kumpulan pengaji. Ya, jangan dibuka-buka. Ini jadi ini halakoh yang Allah naungi dengan rahmatnya. Ya. Para malaikat berbangga-bangga dengan kita. Kita menyebut nama Allah di halayak orang banyak, maka Allah menyebut kita, Noh bulan Jamaah Majlis Nurul Fatah sedang menyebut namaku, sedang memuji aku, sedang membesarkan namaku. Tuh, kita disebut di hadapan para malaikat. Jadi kita dikenal.
Ya, dikenal oleh Allah dan oleh para malaikat. Makanya yang biasa ngaji nanti pasti tanya sama malaikat, ini jamaah Nurul Fatah, oh udah dah lu nggak usah buat tanya, beres sudah. Iya, iya, iya. Ini ngajinya jarang-jarang ya, tapi jamaahnya, iya, udah nggak apa-apa, beres gitu. Gitu. Apalagi yang rajin. Iya. Nah ini contoh gini Pak, orang dagang tuh di pasar, toko emas ngederet ada 5, barangnya sama, harganya sama, pendapatannya sama apa beda? Nah itu ininya ya. Walikullin darajatum mimma amilu wa mallahu yuridul bil ibad. Masing-masing individu derajat tersendiri di sisi Allah. Allah tidak akan menganiaya hambanya. Itu. Seberapa besar karunia Allah kepada kita, sebesar-besar ketulusan penghambaan kita kepada siapa? Kepada Allah. Karena ada yang menghamba pura-pura, ada yang menghamba dengan sesungguhnya. Yang pura-pura, yang bohongan, nanti dikasih surga bohongan. Surgaan gitu. Seperti yang agama-agamaan ya, yang Tuhan-Tuhanan. Ada Tuhan-Tuhanan kan? Iya, ya surganya juga surga-surga. Kalau kita mah insya Allah agamanya beneran, kitab sucinya beneran, Allahnya beneran, lah surganya juga beneran. Yang melanggar nerakanya juga pahit. Nah, semoga dimaafkan dah ya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut cabang yang ke-32. Kalau kameramen mah apa dia? Ditandain. Saya nggak ngacak jadinya nih. Jadinya keurut. Dilihat dulu sama Pak Kadir ya. Iya bener ya. Iya. Tenang, udah saya tandain tuh. Udah saya tandain tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasubatus saniyatu wasalasuna. Dan bermula cabang iman yang ke-32. Kalau bahasa Indonesia yang disebut hitungan yang besar dulu 32. Kalau di hitungan Arab saliyatunya dulu 2 dulu baru 30 itu. Tapi disebutnya 32. Apa cabang iman yang ke-32? Al-wafa'u bil wa'di, memenuhi janji. Nah, dulu siapa yang suka ngegombal, ayo. Ngegombal, anak orang sampai sakit hati, ya. Anak orang sampai jungkir balik, ya. Dikasih janji-janji manis. Itu dulu. Jangan begitu Ani. Jadi memenuhi janji itu termasuk cabang iman yang ke-32. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, penuhilah oleh kalian janji-janji kalian ya. Terutama janji kita kepada Allah ya, dalam segat tasdik tuh, raditu billahi robba. Terus iya begitu ya, raditu billahi robba, saya ridho Allah jadi Tuhan saya. Jadi kita harus ridho diatur oleh siapa? Oleh Allah. Ngaku Allah Tuhan saya, tapi nggak disiplin dengan aturan Allah. Kata Allah, bohong. Berarti tidak memenuhi janji. Kata Allah, penuhi janjinya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula.
Bunuhlah oleh kalian semua akan janji, innal ahda, sesungguhnya janji, karena adalah janji, mas'ula, itu yang akan dipertanyakan. Itu Pak termasuk janji kita kepada sesama kita. Ya. Kadang yang gampang PHP orang apa dah? Orang besar, orang kaya, pejabat. Bukan pejabat di Indonesia, bukan. Sono, ya. Di Jakarta, Indonesia. Iya. Itu kalau kata-kata sudah terucap, itu di depan ada bahasa al-iddatu dainun, janji adalah utang. Utang. Saya udah punya kali mobil 10. Tagihan nanti di akhirat dari orang. Ada orang yang mau beliin saya mobil berkali-kali. Setiap janji dapat satu, janji lagi dapat lagi gitu. Akhirnya saya beli sendiri. Nunggu-nunggu gagal ya. Mendingan begitu, nggak punya utang ini, apa namanya? Udang jasa, iya. Ya Allah. Itu juga nggak sengaja. Belinya nggak sengaja, takdir. Gitu. Jadi emang nggak usah banyak janji lah, ya. Kalau hanya untuk diingkari. Ya, ente mah mengenang masa lalu ya. Iya. Penuhi janji karena sesungguhnya janji nanti akan ditanya oleh Allah. Oleh Allah nanti ditanya. Gitu. Kenapa kamu berjanji tapi tidak ditepati? Nanti bahayanya nyangkut ke sifat munafik ini. Nanti ke depan ada. Di antara tanda-tanda orang munafik kan kalau janji bohong, ingkar gitu. Al-iddatu atiyatun. Janji itu adalah pemberian. Itu. Nilai dari janji itu pemberian. Emang intinya janji itu ya pemberian sih. Ya nanti saya ke rumah ngapain? Itu nyerahin. Nyerahin kagak, ke rumah kagak. Gitu. Wa qala Rasulullah sallam salasun fil munafik. 3 hal yang menjadi tanda orang munafik. Yang pertama, idza hadatsa kadzdzaba. Apa berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada ahlafa, dan apabila berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, dan apabila diberikan kepercayaan dia khianat. Ada orang begitu ya. Ngomong bohong, janji ingkar, dipercaya khianat. Tapi nggak ada di sini, orangnya nggak ada. Nah ini yang 3 ini tanda orang munafik. Kalau ada 3-tiganya 100% munafiknya. Kalau ada salah satunya berarti kita punya salah satu sifat orang munafik. Kira-kira ada nggak salah satunya kita? Ada. Aduh, sulit ya, sulit. Ini terutama bicara ya. Saya waktu ngaji di Ar-Ridwan ngebahas masalah ucapan, Pak. Itu dari satu ucapan aja Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seseorang mengucapkan satu perkataan melainkan kanan kirinya ada malaikat raqib pencatat amal baik dan ada malaikat atid pencatat amal buruk. Misalnya nyebut satu ucapan, apabila ucapan itu buruk dicatat tuh sama malaikat atid. Nanti ditanya, kamu kenapa ngucapin itu? Apa untungnya buat kamu?
Emang kalau kamu nggak ngucap itu kamu menderita? Sekarang kamu bukti telah mengatakan kata-kata itu, kamu harus bertanggung jawab kepada orang yang katakan itu kepada orang tersebut. Akhirnya urusannya jadi panjang. Hanya di suatu dosa, orang yang disebut dia buruk nanti menuntut dengan ucapannya. Akhirnya kalau nggak amal baik dia diambil, dosa orang itu diberikan kepada kita. Nauzubillah. Makanya ada orang bangkrut di mana? Di akhirat. Manil muflis? Siapa orang yang bangkrut? Kata Rasul kepada para sahabatnya. Kata para sahabatnya, Allah yang Maha Tahu dan Rasulnya. Kata Rasul, orang yang pulang ke akhirat dengan membawa kebaikan yang sangat banyak, tapi dia mendolimi si fulan, ngerampas harta si fulan, menyakiti si fulan. Nah, nanti orang-orang yang dia sakiti, orang-orang yang dia zolimi, orang-orang yang dia jahati akan menghampiri, menuntut keadilan. Kalau mendolimi satu RT, PRT siap-siap, ya. Ini RT-nya adil, amanah. Kalau nggak adil nggak amanah, dituntut sama si RT itu. Iya, iya, ya Allah. Itu kalau bupati ya satu kabupaten, kalau presiden se-Indonesia, saya nggak mau jadi presiden. Iya, siapa yang mau milih lu katanya? Beda amat. Iya, ya Allah, nggak gampang ya. Udah jadi juga nggak gampang, resikonya berat, besar. Ngeri. Udah ngaji aja kita mah. Jonjon, ngaji-ngaji, mau tidur-tidur, mau main-main, jonjon, ya. Coba jadi itu, sibuk, susah, ya. Wal makna, dan adapun yang dimaksud adalah idza jatama'a, apabila berkumpul hadhihi salasu, sifat yang tiga ini, fi muslimin, pada seorang muslim, fahaluhu, maka tingkah laku dia, yusbihu, itu menyerupai halal munafikina, akan tingkah lakunya orang munafik. Kama fadahul al-Azizi, sebagaimana pendapat Imam al-Azizi. Bapak tahu munafik tempatnya? Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya tempat tinggal munafik adalah di dalam neraka yang paling dalam, yang paling bawah, di keraknya. Itu kerak bahasa kita itu. Ya. Karena munafik itu bunglon. Kalau madu, labelnya madu, aman. Kalau racun, labelnya racun, aman. Tinggal kita pilih yang madu, tinggalkan yang racun. Tapi kalau madu labelnya racun, racun labelnya madu, bingung kita. Mau ngambil ini takut salah, ngambil takut salah. Itu munafik. Di zaman Rasul itu begitu. Di hadapan Rasul manggut-manggut, iya, seperti berpihak kepada Rasul. Tapi ketika berhadapan dengan kafir Quraisy, saya mah sono mah bercanda doang, saya mah dipahak ente, itu, ya, itu, ya, begitu. Makanya nyusahin tuh sejarah kalah tuh perang Uhud. Tadinya berangkat sama munafik.
Pas udah mau hadapan, orang munafiknya pulang. Ada 300 orang yang pulang itu. Kalau dari berangkatnya misalnya 300 orang, dia muslimin doang gitu. Bulat. Tapi yang berangkat misalnya 700, sisa 200. Ngeper nggak? Jadi ngeper, jadinya kalah. Emang munafik itu nggak beres. Ya. Dari zaman Rasul sampai sekarang tuh munafik tuh. Ya Allah. Ngeribetin. Ya. Kayak iya padahal enggak. Kayak belangkon tuh. Ya. Di belakang, di depannya rata, belakangnya gini. Di depan mah manis, di belakangnya itu munafik. Makanya Allah simpen di neraka yang paling bawah. Nauzubillah. Ya mudah-mudahan kita terhindar dari sifat munafik ini. Amin ya rabbal alamin. Ini yang disampaikan semoga bermanfaat. Jadi kalau kita bicara jangan bohong, kalau janji jangan ingkar, kalau dipercaya jangan khianat. Insyaallah kalau melaksanakan amanah ya akan mendapatkan nilai derajat mulia, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih kepada para pejabat, khususnya pejabat wilayah setempat yang telah berjasa mengurus masyarakat ya. RT mah kalah presiden sama RT mah. Iya, kematian RT, hajatan RT, sampah RT, janda. Iya, iya, nenek-nenek udah iya. Iya. Pokoknya asal luruskan niatnya, luruskan hatinya, ya Allah, pahalanya banyak. Umpama maaf, walaupun digaji, ya gajinya nggak seberapa dibandingkan dengan pengorbanannya. Makanya pahalanya lebih berlimpah dibandingkan dengan gajinya. Mudah-mudahan kalau Bapak jadi panglima ini gajinya tambahin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang disampaikan semoga bermanfaat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina amin bismillahirrahmanirrahim qajidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li ismika Allahumma rabbil alamin rabbil alamin rabbil faqin wa faqina naqrabat lana fi dinina tawassan min anta yuqalun wa waftah lana futul arifin wajil muqarrabin wajil muslimin tayyibin taubatan nasuha Allahumma janna wa dhurriyyatin talamin talamidina minul amil amilin imam muttaqin sallallahu rabbana atina bil rahmata wa hayy lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallim walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.